Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Islamuddin Syam, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Manggarai Timur. Di video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 Filosofis Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Aksi nyata saya yang pertama terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara yakni bermain adalah kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Sebelum KBM, saya mencari beberapa ide ice breaking atau permainan di media sosial. Kemudian, saya mencoba menerapkannya di dalam kelas. Contohnya, ice breaking berupa tepuk berirama di sela-sela kegiatan belajar mengajar. Tampaknya, anak-anak terlihat lebih bersemangat dan bahagia. Kegiatan belajar pun terasa menyenangkan dan berlangsung tanpa ketegangan. Aksi nyata yang kedua yaitu terkait pendidikan yang berpusat pada anak. Tugas kita seorang guru untuk memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa paksaan dan tentu saja tanpa ancaman hukuman. Sebelum KBM, saya mencari tahu profil anak kemudian memberi kebebasan kepada mereka untuk belajar dan berkolaborasi dengan teman sejawatnya, berdiskusi bersama, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya. Semua anak saya beri kesempatan untuk berbicara di depan kelas. Dampaknya, rasa percaya diri anak bertambah dan tentu saja dengan ini, soft skill berupa kemampuan berbicara di depan umum akan terasah. Aksi nyata yang ketiga yaitu memberikan kemerdekaan kepada anak untuk belajar di mana saja sesuai dengan karakter mereka. Ada yang suka mencari informasi di luar kelas, ada pula yang senang duduk di dalam kelas sambil membaca buku. Pendidikan dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja, termasuk dari lingkungan sekolah. Saya mencari tahu sumber-sumber belajar yang relevan untuk materi yang akan saya bawakan, kemudian memberikan alternatif sumber belajar tersebut kepada murid, dan memberi kebebasan untuk memilih. Dampaknya, pembelajaran tidak kaku dan monoton. Murid dapat berekspresi sesuai dengan karakternya. Aksi nyata yang terakhir yaitu terkait kodrat anak, yakni kodrat zaman. Saya menuntun mereka untuk mencoba sumber belajar digital dan melakukan penilaian secara digital pula. Hal ini sesuai dengan kodrat zaman mereka, yakni zaman yang serba digital. Sebelum menerapkan, saya mencari tahu tentang kondisi gadget murid dan kekuatan sinyal di sekolah. Selanjutnya, dalam pembelajaran saya meminta mereka untuk mengakses sumber belajar berbasis Android dan melakukan penilaian melalui Google Formulir. Dampaknya, anak-anak lebih antusias, sedikit penasaran, dan tentu saja lebih aktif. Demikianlah beberapa aksi nyata yang saya lakukan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Aksi nyata ini mungkin masih sangat sederhana, namun telah membawa perubahan yang berarti di dalam kelas saya. Saya merasa sangat senang dan tertantang dalam melakukan perubahan ini. Semoga perubahan yang kita lakukan menuju pada satu titik, yakni memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Terima kasih, sampai jumpa, salam dan bahagia.